Bab 117. Oh ya sudah, Mas Wirya juga lagi enggak bisa mengantar aku kok. Kita berdua aja, yuk masuk ke dalam. Zahwa menjawab dengan mimik wajah normal, berusaha bersikap sewajarnya agar tidak menyinggung Bella. Kok sepi ya Han? Setahu gue kalau dokter kandungan biasanya ramai dikunjungi. Setiap aku kontrol, Mas Wirya memang sengaja memesan 1 hari full dengan dokternya. Agak berlebihan, ya, tapi mau bagaimana lagi? Dia maunya begitu. Biar aku konsultasi selama yang aku mau katanya. Yuk masuk, tadi aku sudah kasih tahu dokternya kalau aku sudah sampai. Bella lagi-lagi hanya tersenyum saja lalu mengangguk lalu mengikuti kemauan sahabatnya itu. Jika saja bukan karena Zahwa, Bella mungkin tidak akan menginjakkan kakinya di tempat ini. Semua keluhan yang tadi ibu sebutkan memang normal di usia kehamilan ibu yang sekarang. Mulai dari nafsu makan yang meningkat, perubahan bentuk badan yang mulai signifikan sampai kepada kaki yang membengkak juga punggung yang lumayan sering mengalami nyeri. Itu semua normal, Ibu Zahwa tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Mendengar itu, Zahwa mau tak mau menghembuskan napas merasa begitu lega. Dia sudah berpikiran buruk dan macam-macam sebelum ini terkait dengan beberapa keluhan yang tadi dirinya sampaikan kepada dokter tanpa menutupinya sedikitpun. Zahwa sampai membuat catatan hanya agar memastikan tidak ada satu pun yang ketinggalan. Zahwa benar-benar memastikan dan memperhatikan tumbuh kembang janinnya tanpa terkecuali bahkan dia pikir nyawa mereka jauh lebih penting dari dirinya sendiri. Apa-apa, segala Zahwa yang lakukan pastilah selalu dengan alasan demi anak. Insting seorang ibu yang dimilikinya sudah semakin terbentuk. Bisa ibu lihat di layar, bentuk wajah sudah mulai terbentuk ya ibu. Tuh, hidungnya mancung nih kayaknya. Tapi cuma satu yang mau menampakkan diri, yang satunya kayaknya agak pemalu ya ibu. Zahwa tertawa mendengar penjelasan dokter sambil melihat layar di hadapan sedang dokter menggerakkan alat di sepanjang perutnya untuk merekam keadaan janin. Tidak ada kurang apapun, bobot juga normal, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usia bulanannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tinggal ibunya saja lagi nih jangan terlalu stres dan memikirkan banyak hal soalnya tadi tensi darah ibu Zahwa lumayan tinggi. Zahwa meringis akibat mendengar pemberitahuan itu, lega awalnya namun dibuat merasa bersalah ketika di akhir. Dokter memberitahukan beberapa hal lagi terkait keadaan Zahwa juga menjawab semua pertanyaan kliennya dengan telaten. Hingga 1 jam kemudian pemeriksaan itu selesai dan Zahwa beserta Bella segera keluar karena tadi Bella sudah terlebih dahulu memeriksakan kandungannya. Bu Zahwa sudah langsung disuruh pulang oleh Pak Wirya. Baru saja keluar dari pintu, pernyataan dari Delano yang diucapkan dengan wajah lempeng dan datarnya itu sudah berhasil membuat Zahwa gondok setengah mati. Dia bahkan baru saja ingin menawarkan Bella untuk sedikit meluangkan waktu bersama duduk-duduk di kafe atau apapun itu yang bisa membuat mereka mengobrol lebih banyak. Sejujurnya Zahwa juga ingin meredakan kegelisahannya yang semakin membesar seiring dengan waktu yang berlalu. Pada nyatanya, eksekusi apapun rencana yang tersusun di dalam kepala tidak semudah apa yang dibayangkan. Rintangan terbesar Zahwa adalah Delano yang begitu sulit untuk ia luluhkan karena pria itu benar-benar patuh akan segala perintah Wirya. Saya masih mau mengobrol dengan sahabat saya, jawab Zahwa sedikit menunjukkan rasa kesalnya. Mohon maaf tidak bisa ibu. Pak Wirya sudah memerintahkan kalau Bu Zahwa harus langsung pulang setelah selesai pemeriksaan. Kan, Zahwa bilang juga apa? Enggak apa-apa Han. Lo pulang aja. Keadaan lo lagi runyam juga kan? Nanti gue aja yang ke rumah lo lagi. Mending lo menurut aja kemauan suami lo sekarang. Mendengar Bella yang juga mengatakan hal itu, Zahwa mau tidak mau jadi menghela napas. Kamu pulangnya gimana? Gampang, gue bisa pesan go-car atau apalah itu. Sudah sana, gue mau ke toilet bentar, mendadak mules jadi Jo duluan aja. Nanti janji ke rumahku lagi ya Bel. Bella tersenyum.
Iya, gue janji. Zahwa mengangguk lalu pergi dengan berat hati. Mengkhawatirkan apapun. Mendengar itu, Zahwa mau tak mau menghembuskan napas merasa begitu lega. Dia sudah berpikiran buruk dan macam-macam sebelum ini terkait dengan beberapa keluhan yang tadi dirinya sampaikan kepada dokter tanpa menutupinya sedikitpun. Zahwa sampai membuat catatan hanya agar memastikan tidak ada satu pun yang ketinggalan. Zahwa benar-benar memastikan dan memperhatikan tumbuh kembang janinnya tanpa terkecuali, bahkan dia pikir nyawa mereka jauh lebih penting dari dirinya sendiri. Apa-apa, segala Zahwa yang lakukan pastilah selalu dengan alasan demi anak. Insting seorang ibu yang dimilikinya sudah semakin terbentuk. Bisa ibu lihat di layar, bentuk wajah sudah mulai terbentuk ya ibu. Tuh, hidungnya mancung nih kayaknya. Tapi cuma satu yang mau menampakkan diri, yang satunya kayaknya agak pemalu ya ibu. Zahwa tertawa mendengar penjelasan dokter sambil melihat layar di hadapan sedang dokter menggerakkan alat di sepanjang perutnya untuk merekam keadaan janin. Tidak ada kurang apapun, bobot juga normal, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usia bulanannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tinggal ibunya saja lagi nih, jangan terlalu stres dan memikirkan banyak hal soalnya tadi tensi darah ibu Zahwa lumayan tinggi. Zahwa meringis akibat mendengar pemberitahuan itu, lega awalnya namun dibuat merasa bersalah ketika di akhir. Dokter memberitahukan beberapa hal lagi terkait keadaan Zahwa juga menjawab semua pertanyaan kliennya dengan telaten. Hingga 1 jam kemudian pemeriksaan itu selesai dan Zahwa beserta Bella segera keluar karena tadi Bella sudah terlebih dahulu memeriksakan kandungannya. Bu Zahwa sudah langsung disuruh pulang oleh Pak Wirya. Baru saja keluar dari pintu, pernyataan dari Delano yang diucapkan dengan wajah lempeng dan datarnya itu sudah berhasil membuat Zahwa gondok setengah mati. Dia bahkan baru saja ingin menawarkan Bella untuk sedikit meluangkan waktu bersama duduk-duduk di kafe atau apapun itu yang bisa membuat mereka mengobrol lebih banyak. Sejujurnya Zahwa juga ingin meredakan kegelisahannya yang semakin membesar seiring dengan waktu yang berlalu. Pada nyatanya, eksekusi apapun rencana yang tersusun di dalam kepala tidak semudah apa yang dibayangkan. Rintangan terbesar Zahwa adalah Delano yang begitu sulit untuk ia luluhkan karena pria itu benar-benar patuh akan segala perintah Wirya. Saya masih mau mengobrol dengan sahabat saya, jawab Zahwa sedikit menunjukkan rasa kesalnya. Mohon maaf tidak bisa ibu. Pak Wirya sudah memerintahkan kalau Bu Zahwa harus langsung pulang setelah selesai pemeriksaan. Kan, Zahwa bilang juga apa? Enggak apa-apa Han. Lo pulang aja. Keadaan lo lagi runyam juga kan? Nanti gue aja yang ke rumah iyo lagi. Mending Jo menurut aja kemauan suami lo sekarang. Mendengar Bella yang juga mengatakan hal itu, Zahwa mau tidak mau jadi menghela napas. Kamu, pulangnya gimana? Gampang, gue bisa pesan go-car atau apalah itu. Sudah sana, gue mau ke toilet bentar, mendadak mules jadi. Lo duluan aja. Nanti janji ke rumahku lagi ya Bel. Bella tersenyum. Iya, gue janji. Zahwa mengangguk lalu pergi dengan berat hati. Tunggu. Tunggu sebentar. Jangan langsung jalan, buru-buru banget kenapa sih memangnya? Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Zahwa langsung mencegah Rafli yang sudah ingin menghidupkan mesin mobil. Memem kan mumpung di luar apa boleh saya mampir ke suatu tempat. Akhirnya Zahwa membuka suara tentang tujuan utamanya selain kontrol kehamilan pada hari ini. Sebentar saja say. Tidak Bu, mohon maaf. Pak Wirya bahkan sudah memperingatkan saya berulang-ulang kali untuk langsung membawa Bu Zahwa pulang ketika selesai. Saya tidak mungkin melanggar perintah itu. Tentu saja ini tidak akan mudah. Delano bahkan langsung memotong apapun yang tadinya ingin Zahwa ucapkan. Ada apa memangnya ini? Saya tahu akan sangat berbahaya bagi saya jika di luar terlalu lama, tapi apa yang kalian lakukan sekarang sedikit berlebihan. Ada yang kalian sembunyikan dari saya bukan?
Zahwa akhirnya tidak tahan lagi untuk bertanya. Menatap 3 mobil yang terparkir tidak berjauhan dari mobil yang ia tempati sekarang, 3 mobil yang seolah menjadi pengawal mobilnya hari ini. Yang sepanjang jalan, melaju dengan formasi yang tetap, 1 di depan dan 2 di belakang. Benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menyalip. Zahwa yakin sekali di dalam mobil itu ada puluhan orang-orang yang bertugas untuk menjaganya. Saya hanya menjalankan perintah. Oh tentu saja, jawaban itu adalah respon yang selalu para pengawal pribadinya ini sebutkan ketika Zahwa sudah mulai bertanya-tanya. Apa yang saya lakukan ini juga demi kepentingan kalian yang sedang mencari-cari keberadaan jelita. Mas Delano, saya kan sudah pernah bilang kemarin. Saya hanya ingin bertemu dengan ibu angkat saya dulu. Pasti akan ada banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan dari dia. Delano dan Rafli nampak saling pandang. Bu Zahwa, kami bisa mengurus hal tersebut. Saya dan Delano di sini hanya untuk memastikan keadaan Bu Zahwa. Saya yang lebih tahu apa yang saya lakukan. Saya yakin ini akan sangat berguna. Saya sudah geram sekali disuruh diam saja tanpa melakukan apapun. Lagi pula, apa susahnya sih? Saya hanya mengunjungi keluarga angkat saya saja, bukan melakukan hal ekstrim. Jadi, perintah saya juga valid di sini. Antar saya ke rumah keluarga saya dulu, sekarang juga. Karena lebih dari apapun, saya hanya ingin apapun kekonyolan yang terjadi sekarang segera berakhir dengan cepat. Mendengar nada tegas dari suara Zahwa untuk pertama kalinya tentu saja membuat kedua pria itu terdiam lagi-lagi saling pandang seolah saling melempar telepati. Kami akan habis jika Pak Wirya sampai tahu. Delano membuka suara. Maka jangan sampai siapapun tahu. Jalan, kalian tidak ingin semakin mendatangkan kecurigaan kalau kita terlalu jama bukan? Rafli mulai menghidupkan mesin setelah mendapatkan anggukan dari Delano. Saya harap ini bukan ide yang buruk. Delano bergumam yang masih bisa Zahwa dengar dengan jelas namun sama sekali tidak dirinya gubris. Tidak pernah bagi Zahwa dirinya merasa segugup ini di sepanjang 24 tahun lebih umurnya sekarang. Sejak dulu, walaupun dari semasa kecil hingga dewasa dirinya melalui kehidupan di panti yang pastilah sedikit mendapat perhatian karena ada banyak anak yang harus diurus, Zahwa bukanlah tipe orang yang bebas menjalani hidup. Karena karakternya yang pemalu, Zahwa lebih memilih hidup dengan lurus-lurus saja tanpa membangkang sedikitpun. Selalu menurut dan tidak pernah melakukan yang aneh-aneh karena dirinya sudah tahu kalau Bunda Lia sudah lelah dan kerepotan untuk mengurus para adik-adiknya dulu. Zahwa tidak mau menambah beban dengan bertingkah semaunya pun dirinya juga merupakan anak yang paling tua sehingga harus selalu bisa diandalkan bahkan bisa dibilang dirinya adalah ibu kedua setelah Bunda Lia. Namun sekarang dirinya melakukan sesuatu hal yang jelas dilarang. Bagaimana tidak merasa ingin muntah coba saking tegang dan gugupnya keadaan diri sekarang. Padahal Zahwa sejujurnya tidak terlalu mengerti di mana letak bahayanya sampai semua orang begitu melarangnya untuk kembali bersua dengan pemberi luka terhebat di masa lalunya itu. Sebenarnya sih jika boleh jujur, Zahwa juga tidak terlalu bisa memastikan apakah Wirya betulan marah ataukah tidak jika Zahwa bertemu mereka lagi karena Zahwa hanya menyinggung dengan cara yang samar saja, tidak belak-belakan bilang ingin bertemu karena sejak kemarin Wirya selalu melarangnya keluar rumah. Sebab alasan tersebut, Zahwa selalu mencoba untuk menahan diri. Namun walaupun hanya memberitahukan niatannya di tengah obrolan sambil lalu saja, Zahwa sudah bisa merasakan keengganan Wirya. Di sanalah dirinya bisa langsung menangkap bahwa suaminya itu memang tidak pernah ingin Zahwa berurusan kembali dengan orang-orang jika disebut dalam bahasa kasarnya adalah mantan keluarganya. Luka dan masalah yang mereka berikan di masa lalu memang teramat membekas. Zahwa teramat mengerti akan hal tersebut namun entah kenapa dirinya merasa berlebihan saja jika Wirya seolah begitu ketakutan untuk Zahwa bertemu mereka. Maksudnya, memang mereka semembahayakan apa sih? Zahwa juga datang dengan banyak sekali pengawalan,
bahkan jika dirinya sendiri pun Zahwa juga tak begitu yakin Dian akan mencelekainya. Mengata-ngatainya bisa, namun untuk membahayakan nyawanya Zahwa entah kenapa merasa ragu pun juga mau bagaimana lagi. Insting Zahwa kuat mengatakan bahwa dirinya bisa mendapatkan petunjuk jika mendengar cerita dari Dian tentang bagaimana masa lalu mendiang suami dengan ibu kandung Zahwa dulu. Dia pasti lebih banyak tahu daripada siapapun. Jadi, Zahwa tidak salah bukan jika sekarang sedikit melawan perintah dari Wirya bahkan juga keluarganya. Oh atau mungkin, bisa dibilang ini perlawanan yang besar ya. Zahwa menggeleng, tidak ingin tekad yang sudah terbangun di dalam hati meluntur akibat pemikiran juga asumsi-asumsi buruk yang mulai berkelana semakin cepat di dalam kepala seiring dengan mobil yang terus melaju jauh. Masih ada kesempatan untuk kita berbalik pulang Bu Zahwa. Delano melirik Zahwa yang duduk di belakang melalui kaca spion, mungkin bisa melihat ekspresi rumit sang atasan. Ya bagaimana? Zahwa saja tanpa sadar sudah menggerakkan kaki dengan gelisah bahkan ujung kuku jari jempolnya dia gigiti sejak tadi. Orang asing pun bisa langsung membaca bahwa Zahwa tengah diliputi rasa grogi dan kekhawatiran sekarang. Tidak, terus jalan saja sesuai alamat yang saya berikan tadi, jawab Zahwa berupaya menahan getar di dalam suaranya namun sayangnya itu gagal sampai membuatnya menjadi kesal sendiri karena Zahwa tahu sekali dirinya bukanlah orang yang berani untuk membangkang, apalagi dari seseorang yang harus dirinya hormat dan patuhi. Alias suaminya sendiri. Sebenarnya apa yang Bu Zahwa ingin lakukan di sana? Estimasi waktunya berapa? Kami ingin tahu sebab harus memperkirakan berapa lama harus menjaga perubahan rencana secara mendadak ini dari Pak Wirya. Saya yakin sekali jika kita pergi terlalu lama, Pak Wirya akan curiga. Saya hanya ingin mengobrol saja, jawab Zahwa mencoba meyakinkan diri kepada Rafli yang mengajaknya bicara. Biasanya pria itu sama sekali tidak berbicara sehingga Zahwa lebih seringnya berkomunikasi dengan Delano walaupun pria itu juga cenderung minim suara Namjen setidaknya tidak lebih parah dari Delano tapi sekarang pria yang lebih tua itu berbicara dengan serius. Nampak jelas tidak setuju akan rencana ini namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Zahwa juga merupakan atasannya. Paling lama 2 jam. Sambungnya ragu karena Zahwa juga agak kesulitan memperkirakan seberapa lama obrolan nanti akan berlangsung. Bahkan sekarang dirinya merasa 1 jam itu terlalu kecil namun seperti yang Rafli ucapkan tadi, jika pergi terlalu lama mereka pasti akan mendapatkan kecurigaan. Terlalu lama. Saya yakin sekali Pak Wirya akan curiga. Zahwa berdecak kecil. Itu sudah waktu yang paling singkat menurut saya. Tidak, Bu Zahwa. Pak Wirya sudah menegaskan kalau kita pergi hanya bisa selama 2 jam saja dengan estimasi kelonggaran waktu selama setengah jam. Jika ditambah 2 jam lebih lama, saya yakin saya dengan yang lain akan habis di tangan beliau. Jangan menakuti begitu dong. Zahwa sadar sekali kalau Rafli hanya ingin menggoyahkan tekadnya saja, makanya dirinya langsung membantah walaupun dengan panik juga akhirnya. Ya sudah 1 jam saja. Itu sudah waktu paling singkat untuk saya. Belum ada sampai 2 detik ucapan tidak ikhlas Zahwa itu selesai, dering yang terdengar dari handphone yang sejak tadi dirinya pegangi membuatnya langsung terlonjak bahkan jantungnya seolah menyusut turun ke perut saking kagetnya. Melihat tulisan, Mas Suami, yang terpampang jelas di layar mau tak mau Zahwa langsung terkesiap juga langsung menegakkan tubuh. Sial, masa dia harus lupa detail sepenting ini sih? Wirya tentu saja masih bisa menghubunginya dan permasalahannya sekarang adalah, bagaimana cara Zahwa menjawabnya. Karena kepalang panik juga bingung sebab otaknya seolah mendadak tersumbat di dalam situasi ini, Zahwa langsung buru-buru menonaktifkan handphonenya tanpa bisa berpikir panjang. Apa-apaan yang barusan dirinya lakukan itu? Bukankah akan semakin membuat Wirya curiga saja kepadanya? 5 detik setelah handphonenya mati, Zahwa langsung mengerang dan mencemooh frustrasi dirinya sendiri. Dahinya Zahwa tepuk dan tubuhnya langsung bersandar dengan lemas.
Delano dan Rafli tentu saja bisa melihat dengan jelas tingkah amatir atasannya itu, namun karena tidak memiliki kuasa apa-apa, mereka berdua hanya tetap diam. Sejujurnya, sengaja menjalankan mobil dengan sedikit lama agar Zahwa bisa semakin dibuat dilema dan mereka tidak jadi memberontak seperti sekarang. Belum mereda kepanikan Zahwa, dering lain tiba-tiba saja datang. Suaranya terdengar dari depan sehingga secepat kilat Zahwa langsung mencodongkan tubuhnya di sela kursi.